Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rini Hajar Fajriah dengan NPM 24011052121. Ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran pada pertemuan 13 yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual dan pertemuan 14 yaitu tugas pembuatan media pembelajaran berbasis internet dengan topik utama yang dibahas yaitu indera penglihatan atau mata. Pada video ini, kita akan membahas materi mengenai alat penglihatan yaitu mata dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami bentuk dan fungsi dari panca indera. Sebelum masuk pada materi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, membantu kita untuk mengenali, merasakan, dan merespon segala sesuatu di luar tubuh kita agar kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut adalah macam-macam panca indera. Yang pertama yaitu mata sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat warna benda, melihat perbedaan bentuk benda, serta melihat adanya cahaya dengan menggunakan mata. Yang kedua yaitu telinga sebagai indera pendengaran. Kita dapat mendengarkan musik, mendengarkan orang berbicara, dan mendengarkan kicauan burung menggunakan telinga kita. Yang ketiga, indera penciuman yaitu hidung. Kita dapat mencium aroma bunga, mencium aroma parfum, dan mencium bau busuk dari makanan yang sudah basi menggunakan hidung kita. Yang keempat ada lidah sebagai indera pengacap. Kita bisa merasakan makanan itu pahit, asin, manis, atau asam menggunakan lidah kita. Lalu ada kulit sebagai indera peraba. Kita bisa merasakan tekstur dari suatu benda dengan cara kita menyentuhnya menggunakan kulit kita, apakah benda itu kasar, halus, ataupun tajam dan tumpul menggunakan kulit kita. Pada video ini, kita akan fokus membahas pada indera penglihatan yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel syaraf. Sederhananya, mata adalah organ yang dapat menangkap cahaya dari luar dan mengubahnya menjadi sinyal ke otak melalui sel syaraf, sehingga otak kita menganggap bahwa kita bisa melihat benda. Dengan mata, kita bisa melihat warna, bentuk, ukuran, dan jarak benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat warna apel itu merah, warna langit biru, dan warna hijau daun menggunakan mata. Dengan mata, kita dapat melihat bentuk dari bola itu bulat. Dengan mata juga, kita dapat melihat bahwa ukuran gajah itu besar dan tinggi. Selain itu, kita dapat melihat apakah jarak benda itu berada dekat atau jauh dari kita. Selanjutnya, ada bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, ada bagian luar mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan benda dari luar. Yang pertama, ada alis yang dapat menahan keringat agar tidak jatuh ke mata. Yang kedua, ada kelopak mata yang dapat melindungi mata dari debu dan cahaya yang terlalu terang. Kemudian ada bulu mata yang dapat menyaring cahaya dan debu dari luar. Bagian dalam mata sebagai tempat proses melihat. Yang pertama, ada kornea sebagai jendela bening tempat masuknya cahaya. Kemudian, iris, bagian berwarna yang mengatur besar kecilnya pupil. Pupil adalah lubang tempat masuknya cahaya. Lensa memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Retina sendiri adalah layar penangkap bayangan benda. Saraf optik mengirim sinyal ke otak untuk diterjemahkan. Lalu, bagaimana cara kita bisa melihat melalui mata? Berikut adalah proses melihat. Proses melihat terjadi sangat cepat melalui tahapan berikut. Pertama, cahaya memantul dari benda menuju mata. Cahaya masuk melalui kornea dan pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya tersebut. Bayangan benda yang jatuh di retina dalam keadaan terbalik. Kemudian, saraf mata mengirim informasi ke otak. Lalu, otak menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat melihat benda dalam posisi tegak dan jelas. Selanjutnya, ada gangguan pada mata yang dapat menghambat proses melihat. Tidak semua mata dapat berfungsi dengan sempurna.
beberapa mata dapat mendapatkan gangguan yang umum. Contohnya yang pertama, miopi atau rabun jauh, di mana mata tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak jauh. Yang kedua, ada hipermetropi atau rabun dekat. Kebalikan dari miopi, mata tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak dekat. Lalu ada presbiopi atau mata tua. Mata kehilangan fungsinya karena faktor usia. Kemudian ada buta warna, di mana mata kesulitan membedakan warna tertentu. Lalu ada katarak, di mana lensa mata menjadi keruh dan berkabut. Lalu ada cara menjaga kesehatan mata yang dapat mencegah kita terhadap gangguan pada mata. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin A seperti wortel, pepaya, dan bayam. Lalu mengistirahatkan mata menggunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit melihat layar, istirahat 20 detik dengan melihat benda jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter. Kemudian menggunakan pencahayaan yang cukup, jangan membaca atau bermain gadget di tempat gelap. Lalu atur jarak pandang dengan jaga jarak sekitar 30 cm saat membaca atau bermain gadget. Kemudian periksa rutin, pergi ke dokter mata jika penglihatan mulai kabur. Sekian video penjelasan mengenai alat penglihatan atau mata. Selanjutnya, teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bagian mata yang berfungsi sebagai layar penangkap cahaya? Yang kedua, mengapa kita perlu makan wortel untuk menjaga kesehatan mata? Teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.